Halo Romo dan teman-teman terkasih, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat meskipun masa pandemi. Selalu jaga kesehatan, salam sehat. Romo dan teman-teman terkasih, perkenalkan nama saya Bernardus Denny Setiawan. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan Kitab Suci Perjanjian Lama tentang Kitab Hikmat Ayub. Kita langsung saja masuk materi pokok pembahasan. Yang A itu prolog mencakup siapa penulis, kapan dan di mana dituliskan, bagaimana situasi jemaat, latar belakang ketika penulisan, tema dan tujuan kitab. Yang B isi kitab, mencakup secara garis besar dan susunannya. Yang C epilog, mencakup kesimpulan kesan akan kitab. Selanjutnya A prolog. Salah satu ciri dasariah manusia ialah kemampuan untuk merasakan adanya ketidakadilan, dan untuk menentangnya, kitab Ayub adalah ungkapan dari kemampuan demikian, dan memang hebat. Kitab ini gambaran jelas dari penderitaan dan perjuangannya untuk memahami keadilan Allah menghadapi pengalaman sendiri yang kacau. Kapan kitab Ayub muncul? Sukarlah menentukannya dengan pasti. Beberapa ahli cenderung menempatkannya dalam konteks pembuangan di Babel. Ahli lain lebih suka mengaitkannya dengan peperangan dan kekacauan yang menimbulkan kehancuran Yehuda dan Yerusalem sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Sebagian lain menghubungkannya dengan masa pembuangan atau sesudah pembuangan dalam periode Parsi sesudah tahun 538 sebelum Masehi, yang merefleksikan kembali pada kekacauan yang baru saja dialami. Meskipun belum ada kepastian pemunculannya, satu hal yang jelas bahwa kitab ini memiliki kualitas universal atau umum, sehingga kapan munculnya menjadi kurang penting. Masalah waktu bukanlah satu-satunya persoalan dalam kitab ini. Sidang pembaca dan penafsir akan merasa menghadapi masalah dalam setiap lembar kitab ini. Kesulitan-kesulitan itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kesulitan yang muncul dari kitab sendiri. Masalah pertama berkaitan dengan teks Ibrani yang diterima. Bentuknya sudah rusak, banyak bagian yang tak terbaca. Begitu pula kosakata dari kitab ini. Sebagai karya puisi yang tinggi, kata-kata yang langka dan kitab Ayub sukar diterjemahkan. Yang kedua, kesulitan dari latar belakang sosial dan keagamaan. Kitab Ayub ditulis sekitar 2500 tahun yang lalu dalam konteks budaya dan agama Israel. Kita akan menyoroti tiga unsur dalam konteks budaya dan agama dari kitab Ayub. A. Budaya. Yang pertama, Ayub hidup dalam budaya kesukuan. Ia adalah kepala suku dan berkewajiban memperhatikannya kebutuhan mereka, yaitu pengembangan baik bagi keturunannya maupun tanahnya, milik dan kesejahteraan. Pada waktu itu, orang-orang Israel tidak mempunyai konsep mengenai hidup sesudah kematian. Yang kedua, budaya kesukuan juga bersifat lisan. Komunikasi dan pendidikan pertama-tama tergantung pada kata yang diucapkan. Inilah yang mengikat masyarakat ketika percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya memanas. Pidatonya bombastis menjadi makian. Ini sesuai dengan budaya lisan. Yang ketiga, budaya kesukuan lisan pertama-tama adalah budaya malu. Dalam konteks demikian, kehormatan dan rasa malu sangatlah bernilai. Bahwa Ayub dipandang salah dan dikatakan demikian oleh sahabat-sahabatnya. Ini merupakan sumber penderitaan dan kehinaan bagi Ayub. Untuk penulis, kitab Ayub tidak menyebutkan siapa penulisnya. Kemungkinan yang menulis bisa jadi adalah Ayub, Elihu bin Barakel, Musa, ataupun Salomo. Lalu, keagamaan. Kitab ini berbicara dari konteks orang bijak dan teologi hikmat. Pengalaman Ayub justru mempertanyakan ajaran tersebut secara serius. Yang kedua, dalam mengemukakan perdebatan Ayub dengan Tuhan, kitab Ayub kerap kali menggunakan gambaran hukum. Banyak ditemukan ungkapan-ungkapan hukum ketika Ayub protes bahwa dirinya tidak bersalah dan meminta pihak ketiga untuk campur tangan. Yang ketiga, sebagai gambaran tambahan pada nikmat dan tema hikmat dan hukum. Kitab Ayub berada dalam konteks ratapan. Dalam rasa malunya, ia memutahkan semua keluhannya kepada Allah dan memberi kesaksian bahwa ia tidak bersalah. Yang B, garis besar kitab Ayub.
Yang pertama, prolog. Ada taruhan di surga dan Ayub benar mengalami kehancuran total. 3 sahabatnya datang menghiburnya. 2. Dialog puitis. Sesudah meratapi nasibnya yang buruk, ketiga sahabatnya bangkit untuk membela Allah. Mereka ganti membantah lewat 3 lingkaran wejangan sampai Ayub mengakhirinya dengan sumpah bahwa ia tidak bersalah. Yang ketiga, percakapan Elihu. Seorang anak muda menyela dan mengatakan sesuatu yang baru dan sangat membantu. Yang keempat, percakapan Yahweh. Akhirnya Yahweh menjawab dalam 2 wejangan dan menyebabkan Ayub terdiam. Yang kelima, epilog. Kesejahteraan Ayub dikembalikan dan mereka hidup bahagia selamanya. Lalu C. Epilog. Makna kitab Ayub. Sesudah membaca, mempelajari, dan merenungkan kitab Ayub, kita dapat kembali pada pertanyaan yang kita biarkan terbuka dalam pengantar. Apa arti dan pesan kitab ini sebagai keseluruhan? Kita akan menjawab pertanyaan ini dalam 4 segi. Yang pertama, masalah penderitaan orang tak bersalah. Penderitaan adalah cara Allah mendidik kita dan membuat kita lebih baik. Di dalam bab 5 ayat 17-18 atau juga bab 36 ayat 15. Silakan teman-teman buka di bagian kitab Ayub. Penderitaan diperbolehkan Allah untuk mencobai keutamaan orang benar, yaitu di dalam bab 1-2. Semua jawaban ini memungkinkan kita tetap memegang ketidaksalahan manusia dan keadilan Allah. Yang kedua, misteri penderitaan dan hubungan dengan Allah. Suatu misteri di pihak lain adalah manusia yang unik, sungguh terperangkap sehingga kita tidak dapat melihat cukup jauh di luarnya. Kasih adalah sebuah misteri, begitu pula kematian, juga penderitaan. Masalah dapat dipecahkan, tetapi misteri hanya dapat dihayati sepenuhnya dalam hubungan dengan sesama. Yang ketiga, Ayub berkata benar mengenai diriku. Pernyataan Yahweh yang kuasa dan ironis, bab 42 ayat 7-8, yang berlawanan dengan cara Ayub mengadakan evaluasi, bab 42 ayat 2-6, menunjuk pada pokok lain dari kitab ini dan perhatiannya akan penderitaan, misteri dan relasi. Yang keempat, makna persahabatan. Seorang sahabat haruslah ramah terhadap temannya yang putus asa, meskipun ia melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Lihat bab 6 ayat 14. Juga dalam keadaan paling jelek pun, seorang sahabat haruslah siap dengan cinta kasih. Ayub mengeluhkan temannya yang tidak dapat dipercaya. Bab 6 ayat 13-27. Mereka malah menimbulkan rasa pedih seperti yang lain. Kesan saya dalam merangkum dan juga membaca kitab Ayub, kisahnya cukup menarik. Saya bisa mengambil pesan bahwa penderitaan seringkali diperbolehkan untuk menyempurnakan, menguji, mengajar atau menguatkan jiwa manusia. Allah mencukupi semua kebutuhan kita dan Ia layak menerima pujian dan kasih kita, terlepas dari situasi yang kita alami. Nah, dari materi yang saya ambil sumbernya itu dari buku tafsir Alkitab Perjanjian Lama. Berikutnya, terima kasih atas segala partisipasinya, Tuhan memberkati. Nah, jika ada pertanyaan dari Romo maupun teman-teman, silakan chat di grup kelas, nanti saya akan menjawabnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.